Pagi hari ini kita mulai kebaktian adik sekolah minggu APH GBP Efrata. Ya, kita mulai ya kebaktian kita bernyanyi ya Dek dari nomor 25. Ya Dek, mari kita bersukaria. Kita yuk bersukaria Dek, yuk. Iya, oke Dek, yuk. Ayo berdiri kita berdiri, kita sambil bertepuk tangan bersukaria. Muji nama Tuhan ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan Yesus. Hingga pada malam hari ini Tuhan, pagi ini kami bersukacita, memuji dan memuliakan dari mula pertengahan hingga kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami undang Roh Kudus-Mu Bapa untuk boleh mengajari, membimbing kami dalam acara kebaktian kami untuk adik-adik sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, dikala mendengarkan juga firman-Mu buat adik sekolah minggu kami, jadikanlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Dan ajari mereka Tuhan Yesus untuk setia mengikut Yesus dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup mereka Tuhan. Dalam setiap apapun yang dihadapi mereka mau mengandalkan Tuhan Yesus. Bapak yang penuh kasih, biarlah Tuhan dengan acara kebaktian kami ini, kami undang Roh Kudus-Mu dan mulai pertengahan ke akhir, kami mau serahkan dalam kasih-Mu. Berkati Tuhan adik di sekolah minggu kami, berkati orang tuanya, dan berkati juga pengurus-pengurus gereja-Mu, dan berkati kami semua guru-guru sekolah minggu, serta tuntun dan bimbing kami Tuhan, untuk dapat boleh berbuat, bersikap, bertumbuh di dalam iman kami, boleh yakin dan percaya hanya melalui Yesus saja, hanya mengikut Yesus saja. Biarlah Tuhan Yesus dalam perkembangan adik di sekolah minggu kami, di masa kanak-kanaknya, Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang mengajari mereka untuk mengerti akan firman-Mu. Biar Tuhan melalui firman-Mu boleh menuntun adik di sekolah minggu kami dalam kehidupan mereka, di dalam sekolah mereka, baik juga dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik juga mereka Tuhan di dalam membaca dan membahas firman. Biar Tuhan Yesus Engkau hadir tengah-tengah kehidupan kami, biar Engkau membimbing kami, mengajari kami untuk boleh berbuat yang terbaik, baik sikap kami, perbuatan kami mencerminkan firman Tuhan. Sebab itu ampunkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa permohonan kami. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita masuki acara yang ketiganya. Kita bernyanyi dari lagu 12 Murid Yesus. Ayo Bang Kite, kita berdiri, kita bernyanyi. Yesus tentang murid Yesus. Dari
Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, nah selanjutnya kita bernyanyi dari buku MD Anak Sekolah Minggu nomor 709. Yesus sayang padaku. Atau bahasa Bataknya, Yesus mangasiau. Yuk adik-adik kita bagi berdiri, kita bernyanyi adik ya. Kita nyanyi dengan rasa sukacita. Yuk. Kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Pada hari Minggu ini dikutip dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, sediakan dulu Alkitabnya. Ayo dibuka Alkitabnya biar nanti kita mendengarkan khotbah. Nah sebelum kita mendengarkan khotbah dari abang kita Januar Lubis, guru sekolah minggu. Nah kita buka dulu Alkitab kita ya dek ya. Udah semua buka Alkitab dek? Udah? Dibuka dulu ya dek. Udah itu sudah dipersiapkan. Baru kita ambil buku MD kita bernyanyi dulu sebelum mendengarkan khotbah ya dek ya. Yaitu dari nomor 124 Roma to Jesus. Ayo dek, boleh kita berdiri sambil bertepuk tangan juga boleh. Yuk. Satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang suka, terima kasih Tuhan Bapa kami atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini kami bisa dalam keadaan sehat dan bisa menikmati anugerah pemberian kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menyukuri segala perbuatan berikan kepada kami agar kami mampu berbuat dan melayani sesama kami manusia. Pada saat ini ya Tuhan kami mau melayani sekolah minggu karena Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Mampukanlah aku ya Tuhan untuk menyampaikan firman sehingga firman itu dapat bermanfaat kepada anak-anak sekolah yang mendengarnya dan dapat memperbarui jiwa raga mereka. Biarlah Roh-Mu memperbarui jiwa dan raga kami seturut dengan firman dan segala dosa kesalahan terkuat ya Tuhan ampunilah dan terima doa kami dalam anak Yesus Kristus. Amin. Khotbah kita pada hari ini mulai adik-adik sekolah minggu yang akan kasih, janganlah kita berpikiran apabila jadi Kristen hidup makin mudah, hidup penuh berkat, tak ada cobaan hidup, tak ada rintangan yang harus dilalui. Itulah adalah pemahaman yang keliru. Apabila kita Kristen harus siap memikul salib, harus siap menderita, harus siap dikhianati, harus siap berkorban. Janganlah karena sesuatu hal
yang kita alami, yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, menjadikan kita menjauh dari Allah sampai menangkal Yesus dalam praktek iman kita setiap hari. Melalui kisah Petrus dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 66, marilah kita belajar bagaimana sesungguhnya dari Kristen dalam kehidupan beragama kita setiap hari. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah iman besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dengan api. Ia mengamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berpokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan jerinya. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasih, Petrus adalah murid yang pertama dipanggil jadi muridnya. Petrus adalah murid yang paling berani dan paling vokal dan paling kakek yang antara kedua belas murid Yesus. Ketika misi Allah mau dikenapi, yaitu Yesus harus berkorban bagi manusia ciptaan Allah, di mana saat itu Yesus telah ditangkap dan dibawa ke rumah iman Kayafas. Yesus ditawan seperti seorang tawanan yang sangat berbahaya. Dia ingin dihadiri tanpa bukti bahwa dia adalah penjahat, hanya karena iman-iman yang pada saat itu beranggapan bahwa Yesus semakin kuat pengaruhnya bangsa Israel, semakin banyak mujizat diperbuat Yesus dalam pelayanan. Itulah menjadi awal kebencian iman-iman kepada Yesus, sehingga Yesus pun harus dihadiri. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasih, Petrus yang dulu sangat pemberani berubah jadi pengecut melihat perlakuan yang tidak manusiawi kepada Yesus. Dia tidak mampu berbuat sesuatu karena dia kalah oleh ketakutannya. Sekalipun selama bersama Yesus sudah banyak keajaiban dilakukan Yesus di hadapan orang banyak, tetapi menghadapi hal yang seperti ini, keberanian si Petrus mengecil. Dia bahkan berpaut dengan orang banyak di halaman iman Kayafas, seperti masyarakat setempat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menyamar agar tidak ada yang mengenal dia, tetapi penyamaran si Petrus tercium dan ada orang yang mengenal dia. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasih, di ayat 56 itulah penangkalan si Petrus yang pertama. Oh, seseorang perempuan berkata, juga orang ini bersama dengan dia, tetapi Petrus menangkal, bukan aku itu, tidak kenal dia. Itulah penangkalan si Petrus kepada Yesus. Dia bilang tidak kenal Yesus. Dan dia ingat si Petrus berani. Pada saat itulah sebenarnya waktu yang tepat untuk bersaksi bahwa dia adalah murid nasi Yesus dan Yesus adalah gurunya. Tapi keberaniannya tidak ada sama sekali. Dia takut kepada manusia. Dia lebih takut kepada orang banyak daripada Allah. Yesus selama ini hanyalah maunya enak sekali apabila bersama Yesus. Tetapi bila suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan si Petrus, dia pun tidak mampu untuk menghadapinya, sehingga dia pun takut sama sekali. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasih, di ayat 56 sampai 57 itulah penangkalan yang kedua. Juga orang ini bersama dengan dia, tetapi Petrus menangkal, bukan aku itu, tidak kenal. Ayat 58 itulah penangkalan si Petrus yang kedua kepada Yesus. Engkau juga seorang dari mereka, tetapi Petrus menangkal, bukan aku, tidak. Orang banyak sudah pernah melihat si Petrus selalu bersama Yesus kemanapun berada. Bahkan rupanya dan wajah si Petrus diingat orang banyak. Karena si Petrus ini memang ada ciri khasnya. Apakah ciri khasnya? Adalah vokal bicara, berani, pelak-pelak. Karena itulah orang pun mengenal betul siapa sebenarnya si Petrus. Si Petrus itu hanyalah penyamar dan ikut nipung dan nongkrong di halaman si iman Kayafas. Adik-adik sekolah minggu, di ayat 59 itulah penangkalan yang ketiga, penangkalan si Petrus kepada Yesus.
tunggu orang ini bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tetapi si Petrus menyangkal, aku tidak tahu apa-apa yang kau katakan. Si Petrus menjawab, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sebenarnya selama dia duduk nongkrong di halaman iman, Kaifas dia mendengar semua percakapan antara satu sama orang di halaman iman Kaifas. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Bahkan dia bilang bahwa aku bukan orang Galilea, sesungguhnya dia ada orang Galilea. Adik-adikku sekalian minggu yang akan kasih, waktu dia menyangkal yang ketiga kalinya, teringatlah dia perkataan Yesus yang dulu, bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku yang ketiga kalinya, menyangkal aku 3 kali. Dan itu pun terjadi dalam diri si Petrus. Menangislah dia, apa boleh buat, perkataan yang sudah diucapkan tak bisa ditarik lagi. Sudah terlanjur, dia pun nangis dan lari keluar dari halaman si iman Kaifas. Adik-adikku sekolah minggu yang akan kasih, di saat ini kita harus berani bersaksi dalam situasi apapun, juga dalam keadaan dunia nyaman. Kita harus mampu memuji dan menyembah Allah pada sesuatu yang tersulit pun dalam hidup kita. Bukankah adik pernah mendengar atau mengetahui perkataan ini? Bila Anda menjalani saya, Allah yang di atas ya, Allah yang di ataslah yang Anda hina. Saya bukan satu persatu akan dipermalukan. Itulah perkataan keberanian seorang saksi Kristus yang telah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dia tidak takut mengatakan kebenaran karena dia tahu Tuhan itu dekat dengan dia. Tuhan akan membela dia. Dia tidak mengetuk imannya apabila suatu saat dia mengalami suatu cobaan yang mendapatkan hidupnya terancam, tapi tak dia bersaksi baik Kristus bahwa semuanya akan baik apabila tak bersandar kepada Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasih, sebenarnya pun kita pun sering menyangkal Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Banyak sekali penyangkalan kita selaku orang Kristen. Sering kita mengaku Kristen, tetapi hidup kita belum sepenuhnya penuh kasih. Kita mengaku Kristen, tapi seringkali kehidupan kita tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Kita selalu ingin hidup sesuka hati kita. Karena itu, kalau ingin jadi Kristus, harus senantiasa melayani satu sama lain, mengasihi satu sama lain, dan bisa berkorban demi sesama. Adik-adikku sekolah minggu yang kukasih, adalah cerita seorang Margalus pergi ke suatu daerah karena ditugaskan perusahaannya untuk memasarkan produk dari perusahaan. Di suatu daerah itu, dia pun kelaparan pas siang hari, sehingga dia pun mencari rumah makan di daerah itu, tapi tidak ketemu, sehingga dia pun masuk ke kedai yang ada di daerah tersebut. Dia pun memesan makanan, tapi tidak ada, hanyalah ada mie komak. Adik-adikku sekolah minggu yang kukasih, dia pun memesan mie komak ini sebagai makan siang dan teh manis. Di kedai itu ada kira-kira 20 orang pemuda setempat. Bagaimana kedai-kedai yang di kampung-kampung kita ketahui, ada isi itu ya, main gitar, main catur, main ludo, semuanya ada di situ. Adik-adikku sekolah minggu, si Margalus ini pun mau menikmati makanan yang dipesannya, dia pun berdoa lebih dulu. Tapi ketika dia berdoa, semua isi yang ada di kedai itu sangat ribet sekali. Siaplah dia berdoa, dia pun mengajak kawan-kawan yang ada di kedai itu, ayo makan lagi, ayo makan bere, ayo makan bro, dibilang. Si Margalus berkata karena basa-basi, walaupun dia itu mengajak orang tersebut karena memang ada isi rompenya untuk mentraktir, karena dia pun ada kasih di dalam. Tetapi apa yang terjadi? Datanglah seorang di antara pemuda itu mengambil si Margalus, dibilang lari beginian, halo bro, ternyata semua di daerah kamu berdua sebelum makannya. Dengan lembut pun si Margalus menjawab, bukan bro, kalau guguk, meong, ular anaconda, nyamuk, ya itu tidak berdua kalau makan. Ya, terdiamlah si pemuda setempat. Kalau tujuan pemuda setempat ingin meniru atau mengejek atau menghina si Margalus, tak tahu ejekan itu berpaling kepada si pemuda setempat. Mereka pun tersadar bahwa sebenarnya kalau tidak berdoa kalau makan berarti kami sudah termasuk golongan hewan-hewan yang telah disebutkan si Margalus itu. Ya, begitulah saksi Kristus. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran, jangan takut menyuarakan yang benar, karena Tuhan akan senantiasa beserta kita. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dibilang situ, hanya dekat Allahku saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Kalau di atas nanti ada kepada Allah, hati kita selalu tenang. Sekalipun banyak cobaan kita hadapi, hati kita senantiasa tentram karena Tuhan senantiasa menjaga kita. Tetaplah dekat kepada Allah dalam situasi apapun. Tetaplah serukan kepada Allah. Tuhan akan senantiasa datang memberi pertolongan yang kepada orang yang selalu menyebut nama Allah dalam hidupnya. Adik-adikku sekolah yang saya kasih, ada lagi cerita seorang bapak yang pas jalan-jalan bersama anaknya. Si anak ini pun ingin tahunya banyak sekali. Si anak pun bertanya kepada bapaknya, "Ya bapak, kamu sering berdoa, kamu sering menyebut nama Allah. Apakah Allah itu benar-benar besar?" Kalau bapak katanya, si bapak pun dengan lembut menjawab anaknya, "Ya anakku sayang, Allah itu sangat besar. Allah itu sangat dahsyat." Si anak pun bertanya lagi, "Di mana kau buktinya bahwa Tuhan itu besar?" Pak, dibilang bapaknya menjawab, "Lihatlah langit yang sana, ada pesawat terbang kan?" "Ya Pak." "Apa kelihatan pesawatnya?" "Tidak Pak, hanya lampunya berkedip-kedip." Besok harinya si bapak pun membawa anaknya jalan-jalan ke airport, ke lapangan terbang. Dan ketika si anak melihat sesungguhnya pesawat itu sangat besar dan ada sampai sebesar gereja, dari sinilah bapaknya itu memberi pemahaman dan pengertian kepada anaknya bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu sangat dahsyat apabila kita dekat kepada Allah. Tetapi apabila kita jauh dari Allah, Tuhan itu pun kecil. Karena itu mendekatlah kepada Allah, kita akan mengalami karunia yang luar biasa. Kita akan mengalami kasih karunia-Nya setiap hari. Dan adik-adik sekolah minggu yang kami kasih dalam situasi saat ini, sudah sampai 1 tahun kita tidak pernah lagi sekolah minggu di gereja ini. Janganlah hendaknya adik-adik menjauh dari Allah di rumah. Adik harus rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin belajar. Janganlah kiranya corona yang terjadi di dunia ini menjauhkan adik dari Allah. Tetapi itulah hendaknya sarana kita untuk semakin mendekat kepada Allah agar Tuhan senantiasa memelihara jiwa raga kita. Amin. Tuhan Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan Bapa kami, Kau berikan waktu kepada kami untuk memberitakan firman kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat menyampaikan kiranya firman itu dapat bersemi kepada semua yang mendengar dan terlebih kepada anak-anak sekolah minggu kami sehingga pemahaman itu dapat memperkembangkan pemahaman dan perkembangan iman para anak-anak sekolah minggu kami di gereja ini. Biarlah Tuhan tak menyertai kami, ajarilah kami ya Tuhan untuk sehati sepikiran, guru-guru sekolah minggu di gereja kami, agar kami senantiasa sehati sepikiran untuk melayani anak-anak sekolah minggu di gereja kami dengan penuh kasih sayang. Biarlah kami tak menuntun hati kami, penuhilah kami Roh Kudus-Mu, agar dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melayani dalam keadaan apapun dan keadaan tersulit apapun. Biarlah Tuhan menyertai kami, berkatilah hidup kami, agar kami bisa mencari berkat bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kami. Dan terima roh kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan khotbah dari abang kita sekolah minggu, abang kita Januar Lubis. Nah, adik-adik sudah melihat apa yang diceritakan oleh abang kita Januar Lubis. Nah, kalau adik-adik itu apa nih tentang ceritanya deh? Kita tidak boleh menyangka Tuhan Yesus seperti siapa? Si Petrus. Ya, tapi selaku kita anak sekolah minggu, jadilah anak yang jadilah anak yang baik, yang tidak menyangka Tuhan Yesus. Iya, berarti 3 kali. Sama dengan seperti apa kan? Ayah mengatakan kan tuh 3 kali. Nah, adik-adik, jadi kita selaku anak Kristen, umat Kristiani, adik sekolah minggu yang baik, yang bijaksana, yang tampakkan Tuhan, tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Dimanapun kita tunjukkan kita sebagai umat Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita dengarkan semuanya. Semoga itu dapat menjadi hikmat, menjadi membawa kita, menuntun kita, membimbing kita dalam khotbah yang dibawakan oleh abang kita tadi, adik ya. Nah, yuk kita lanjut untuk kita kebaktian kita bernyanyi dari nomor 697, Moloho Hupiuton. Ini sama-sama ya, Ini sama-sama ya. Oh
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah memberkati kita dan memelihara kita, kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya